Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Polda Metro gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaba, Kombes Budi Hermanto. Iya, asesmen dengan para ahli baru selesai dan akan dilanjutkan gelar perkara menghadirkan pengawasan internal. Gelar perkara hari ini menurut Budi dilakukan untuk menentukan siapa dari terlapor yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Aduh, malah besok Jumat Keramat lagi. Ada pengumuman kagak ya? Ngeri-ngeri sedap nih ya. Tapi kali ini gue hanya ingin membagikan dan ya bertanya-tanya ya. Apakah ini tampilan terakhir, perbincangan terakhir Roy Suryo di acara TV, di Garuda TV? Lawannya siapa ya lawan bicaranya? Bang Andi Azwan. Aduh, apakah ini akhir dari penampilan Roy Suryo di TV? Kita kagak tahu. Gue juga kagak tahu dan belum pasti. Nggak ada yang tahu. Namanya masa depan. Bisa menjadi bebas, bisa jadi tersangka. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya sini ya, doi bakal kena. Tapi apakah besok atau hari berikutnya kita kagak tahu. Let's go, nggak usah berlama-lama. Kita ikuti saja perbincangan Roy Suryo dengan Andi Azwan. Mari kita simak bersama. Let's go. Itu gimana lihatnya ya? Kenapa saya mengatakan selamat? Karena mereka telah berubah dari sebuah organisasi menjadi aliran kepercayaan. Loh ya kan aliran kepercayaan. Kita fokus dulu nih soal hari ini polisi melakukan gelar perkara dan soal Pak Budiari sudah pernah melihat ijazah tersebut. Itu memang sudah haknya polisi itu melakukan gelar perkara. Jadi kan mereka kan harus meyakinkan bahwa benar nggak gitu loh. Dengan bukti-bukti yang ada tadi disebut Mas Andi Azwan bahwa itu ada legal. Justru karena legalisasinya itu kita makin yakin bahwa ijazah itu palsu. Karena kita bisa lihat ada perbedaan di legalisasinya dan ada hal-hal yang novum itu kenapa? Karena ada identifikasi dari tahun-tahun legalisasi itu yang tidak tepat. Tidak tepatnya apa? Lah itu nanti yang akan kita buka. Ya gitu. Jadi artinya clear banget. Kenapa saya bilang nanti? Karena tidak semuanya kita juga paparkan. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu saya bilang kepada Bang Andi Azwan itu ketika ditanya, buktinya mana? Nanti. Dan nanti itu ketika kasus anaknya yang sama-sama ijazahnya juga palsu. Lebih palsu lagi karena nggak ada ijazahnya, bodong itu di Australia. Saya udah bawa juga bukti-bukti untuk anaknya. Itu lebih geger lagi. Bisa maksul dia. Karena wali kotanya nggak sah, apalagi wapres. Nah, sekarang kembali ke ijazah palsunya Jokowi ini. Bagus kalau sudah gelar perkara. Jadi nanti akan kelihatan apakah jaksa peneliti dari jaksa penuntut umum itu yakin. Kalau enggak kan, ya kayak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Bolak-balik. Karena apa? Karena buktinya kamu lengkap. Dan ini kasus ini aneh. Coba deh nanti konfirmasi dengan pakar Tapi gini deh, soal kemudian orang banyak yang bilang kalau ada gelar perkara ini untuk mencari tersangka. Mas Roy Suryo CS berserta 12 orang begitu yang terlapor artinya berpotensi untuk segera menjadi tersangka. Naik status menjadi tersangka yang sudah terpidana 6 tahun aja masih bisa lari-lari, bisa dada-dada menghina semuanya seluruh Indonesia kok. Kan seluruh itu menghina hukum di Indonesia, terpidana loh. Tersangka tuh naiknya apa nanti? Terdakwa tuh nanti naiknya apa? Terpidananya naik apa? Terlari-lari, terbirit-birit kayak gitu. Loh ya kan? Jadi kan dia aja masih bisa lari-lari kayak gitu. Jadi ya kita senyumin aja. Optimisme apa sih yang Mas Roy Suryo bawa dengan senyum aja kemudian mengatakan selamat tadi? Apa optimisme apa yang tadi dirasa? Karena ijazahnya memang palsu. Kalau nggak palsu udah dari dulu. Sekarang orang waras mana yang punya ijazah asli dan kemudian tidak berani dikeluarkan, ditunjukkan kepada rakyat
yang kemudian malah membayar lawyer, Ditunjukin membayar ke Projo. nggak ada, ini bohong semua. Itu. Jadi bukan ditunjukin hanya kepada relawan, yang ditunjukin pula kepada apa? Kepada kepolisian. Nah, itu ya, bohong Barreskrim. itu. Ditunjukkan pula Katanya ya kepada pengadilan minta Benar. wartawan. Oke, jadi ditunjukin ke relawan. Relawan juga ada, Bohong semua wartawan itu. juga ada. Oke, relawan ada, wartawan juga ada, Mas Roy Mana? Jadi Suryo. bukan diumpetin Nggak ada. Kenapa supaya nggak mau publik. ditunjukin sama Mas Roy Yang Suryo sih? ditunjukin Jadi kan itu- ini ya. Ada alasan tertentu. gantian dulu. Kalau orang yang ngerti tahu itu palsu. Sekarang dengan segala hormat saya ke apakah wartawan bisa membedakan tuh ijazah asli atau palsu? Kenapa nggak mau ditunjukin ke? Lah, dari situ Alasannya aja apa? udah ketahuan. Ini yang nuduh-nuduh loh. Bolak-balik yang penting gini lah, saya nggak mau berdebat untuk masalah itu kan itu Mereka nggak terus pernah menerus lihat. berkata gitu. Bohong Intinya apa yang telah dilakukan oleh penyidik ini sudah masuk ke tahap gelar perkara. Kita lihat aja, ya kan bagaimana apakah 12-nya ini dipilah-pilah nanti jadi tersangkanya siapa-siapa, ya kan? Kemudian itu apakah dua-duanya mendapatkan bahwa ini tidak cukup bukti atau apa, kita serahkan kepada penyidik. Yang penting adalah supremasi hukum ditegakkan. Satu juga yang penting. seadil-adilnya. Oke, baik. Saya Ya. menuju nanti dulu Mas Roy Sebelum Suryo. ke Pak Kamal, apakah sudah benar-benar siap gelar perkara? Bagus. Karena kan katanya ada 12. Ya. 12 kok katanya masih ada satu yang belum diambil keterangan. Lah kalau belum diambil keterangan kok bisa jalan terus nih? Ini Polda main-main juga gitu loh. Menetapkan seseorang menjadi tersangka, di sisi yang lain seorang yang ditetapkan sebagai tersangka punya hak untuk mempersoalkan itu. Namanya pra-peradilan. Peradilan. Nah, jadi kalau nanti Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, Apa? dia bisa pakai pra-peradilan itu. Oke, artinya Sun akan melakukan pra-peradilan kalau ditetapkan menjadi tersangka. Siapa? Mas Roy Suryo Kita dan lihat saja teman-teman. nanti. Siapa tahu yang ditetapkan tersangka malah Jokowi. Iya, karena Tapi apa? kan Karena kasusnya terbukti udah ijazahnya dibuktikan. palsu. Lu kan bisa saja kebalik loh. Roy. Jangan ketawa, ya. Karena sangat mungkin sekarang ya namanya legalisasinya aja tidak tepat. Tahunnya aja meleset. Ada indikasi bahwa legalisasi yang ada di daerah itu ternyata diambil dari pusat, baru dicocok-cocokin, cocokologi mereka. Jelas kan? Dan pengakuan dari mereka itu kan baru kemarin terakhir akhirnya mereka bilang setelah mereka terancam dengan undang-undang kearsipan. Jadi artinya ini benar-benar lucu, ketawa, Sri Mulat aja kalah lucu lah. Gitu. Ketika gelar perkara itu ada bukti sarjana muda, pembayaran SPP hanya sampai semester 4 ya. Kemudian transkrip nilainya tidak cocok dengan transkrip nilai aslinya ya. Ijazahnya juga kemudian itu harus cocok dengan skripsinya aja palsu, Oke. nggak ada Itu tanda disampaikan tangan. dalam gelar perkara begitu ya? Iya, Mas, itu Mas semua Andi, jelas. Mas Andi itu kan Mas Nggak Andi ada dia. mengatakan ada alat bukti tersebut. Kan ini aja bicara gelar perkara. Kita mau tahu nih tanggapan dari Mas Andi sebagai orang yang tentunya berharap mungkin Mas Roy Suryo ini Sun menjadi tersangka bersama Ya, dengan rekan-rekannya gitu. Jadi aliran keyakinan ya kayak gitu itu. Ya aliran keyakinan. Ini Ya, tapi Tuhan kita yang Maha ngomongin ini Kuasa. kan kita ngomongin soal hukum, ada bukti di sana, alat bukti di sana ada 500-an alat bukti, ada 117 saksi yang Mas Andi sampaikan. Tapi ternyata menurut Mas Roy Suryo ini nggak match. Bayar Iya. SPP cuma sampai 4 semester. Kemudian itu nggak ada cocok. transkrip nilai yang nggak cocok. Gimana merespon ini? Ya kalau percaya sama Roy Suryo apa yang dia bicarakan itu dengan statusnya nanti kemungkinan jadi tersangka, ya itu di luar kewarasan kita semua gitu loh. Tunggu Kita saja. ini tidak tanggal berbicara omon-omon, tapi kita berbicara dengan fakta dan Oke. data. UGM itu ya tidak mungkin melakukan sesuatu itu tanpa bukti yang konkret dari fakultas itu. Gitu loh. Dari pertama masuk sampai dia selesai itu ada semua. Hampir 100-an itu. Cuma yang tidak punya ada itu adalah karcis bis aja. Itu aja. Semuanya ada komplit. Ya. Jadi kebuat kita ya biasalah. Itu Kalau orang bikinan kan semua itu. mau tersangka itu kan biasanya ya cari celah-celah lah untuk buat ini. Tapi yang buat saya sih ya lebih enak sih mungkin kita makan enak dulu Mas Roy ya. Waduh. Harus. Makan enak kita terus ya. Makan enak dan tahu-tahu kaget dia. Loh, kan, yang kalau tersangka kita ternyata makan enak malah Mas Roy, kasana, gitu mungkin kan. kalau jadi tersangka saya mau traktir Mas Roy lah. Oke, ini jadi kayak taruhannya kita nanti ngobrol lagi mungkin termasuk juga dengan hal yang Kalau taruhan sukanya emang dukun di nggak sana. boleh main taruhan. Nggak Mas. boleh taruhan. Saya taruhan. Ini kita lihat Saya- pemirsa nggak bisa. boleh kasih inspirasi. Saya yang sebagai teman, kelompok sana saya mau itu, ngajak makan gitu sukanya loh. taruhan. Nggak ada taruhan. Hanya percaya hukum, ada yang dipercaya Kiki Macan itu Oh, ada dipercaya. itu. Lah itu kelompok sana. Oke, nanti kita lanjutin Kelompok lagi. sana Ini itu nggak percaya hal substantif yang nih, bicara sedeng soal kayak gitu taruhan, itu. soal makan bareng nanti dulu. Kita akan Teman-teman, setelah publik se-Indonesia menantikan selama berbulan-bulan kapan akan dilangsungkannya gelar perkara oleh Polda Metro Jaya yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman siapa saja dari 12 terlapor yang akan menjadi tersangka. Hari ini sudah ada titik terang
beberapa menit yang lalu saya sudah mendapat konfirmasi dari teman-teman keagama yang menjadi saksi ahli di Polda Metro Jaya bahwa besok hari Jumat tanggal 7 November 2025 akan diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka. Info ini merupakan tindak lanjut dari beberapa jam yang lalu ada pemberitaan dari sebuah media yaitu Detik News yang mengabarkan bahwa di Polda Metro Jaya sudah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut merupakan hasil dari asesmen dari pihak eksternal. Demikian dari berita dari Polda Metro Jaya yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Gelar perkara tersebut juga mendapat pengawasan dari internal Polda Metro Jaya dan mungkin juga dari Mabes Polri. Jadi ini sudah fix ya bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara dan tidak ada aral melintang lagi besok akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Apalagi kami yang terutama kami yang di Kagama, keluarga alumni Gajah Mada yang selama berbulan-bulan ini kami berusaha sekuat tenaga untuk mendukung dari alma mater kami, mendukung dari institusi Fakultas Kehutanan dan para alumninya yang menyatakan bahwa Jokowi benar-benar sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan masuk 1980 dan lulus pada November 1985 diwisuda dan dapat ijazah yang asli. Ini selama berbulan-bulan kami benar-benar fight di seluruh platform media, baik media yang mainstream maupun media sosial. Akhirnya kita menemukan titik terang dan ini menjadi sebuah kelegaan. Nanti tinggal kita kawal bagaimana proses hukum selanjutnya, terutama di persidangan, apakah berjalan sebagaimana mestinya ataukah ada upaya-upaya yang tidak kita harapkan seperti itu. Misalkan ini juga akan kita kawal apakah setelah penetapan tersangka mereka akan mengajukan pra-peradilan seperti yang sudah ditengarai oleh berbagai pihak bahwa kemungkinan besar mereka akan mengajukan pra-peradilan. Untuk itu kita berharap bahwa Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik bukti-bukti, saksi-saksi dan juga pasal-pasal yang dituduhkan tidak mungkin terbantahkan lagi. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua bangsa Indonesia agar segala permasalahan yang menyangkut tuduhan ijazah palsu cepat segera selesai dan kita sebagai anak bangsa kembali menjadi satu kesatuan lagi, tidak terfragmentasi, terpolarisasi gara-gara adanya tuduhan ijazah palsu menyangkut mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat menguras energi kita, yang memecah belah anak bangsa sedemikian lama. Mudah-mudahan ini akan segera terhentikan dengan besok adanya penetapan siapa saja yang menjadi tersangka, kemudian dilanjut dengan proses-proses hukum selanjutnya. Dan semoga pihak yang salah akan mendapatkan hukuman yang setimpal, pihak yang tidak bersalah akan mendapatkan kehormatannya kembali. Ini yang kita harapkan. Kita tidak dalam rangka ingin sekelompok orang atau individu menjadi tercemar namanya. Kita juga tidak menginginkan seseorang dibunuh karakternya. Kita hanya menginginkan keadilan yang seadil-adilnya hadir di negeri ini. Apapun latar belakangnya, misalkan politik segala macam, tapi tidak boleh dinodai dengan framing, tidak boleh dinodai dengan disinformasi ke publik, tidak boleh dinodai dengan fitnah-fitnah. Kita harus mampu mendudukkan bahwa segala permasalahan harus diselesaikan pada porsinya, tidak boleh memilih jalan yang tidak elegan, jalan yang tidak bermartabat seperti yang ditunjukkan oleh para penuduh ijazah palsu selama ini. Semua akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya masing-masing. Saya kira dari ke-12 orang terlapor itu nantinya mereka akan mendapatkan apa yang selama ini mereka lakukan. Bagi yang bersalah mungkin akan lanjut menjadi tersangka, sedangkan yang ditimbang-timbang oleh Polda Metro Jaya tidak memiliki kesalahan yang signifikan, mungkin juga tidak akan lanjut menjadi tersangka. Tapi kalau boleh
kita berprediksi kemungkinan untuk trio teroris itu atau trio RRT, kemungkinan mereka yang akan menjadi tersangka utamanya, karena memang mereka yang selama ini memicu terjadinya kegaduhan di negeri ini dalam kaitan dengan tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Semoga keadilan akan hadir di negeri ini. Semoga polarisasi masyarakat selama berbulan-bulan terkait dengan perkara tuduhan ijazah palsu ini akan berhenti dengan sendirinya nanti setelah proses persidangan selesai dan sudah inkrah. Yang salah akan dihukum, sedangkan yang benar akan mendapatkan kehormatannya kembali. Itu yang kita harapkan. Semoga dengan ini bangsa Indonesia semakin bersatu, semakin fokus pada ke arah kemajuan di segala bidang, tidak ada lagi diganggu oleh politik-politik murahan, politik-politik recehan seperti ini lagi. Semoga. Ya, begitulah tadi ya perbincangannya. Terlihat Roy Suryo itu pede sekali ya. Senyumnya. Dan bisa menjadi senyum terakhir beliau di perbincangan televisi. Aduh, kita jadi doain jelek ini begini ya. Kagak boleh doain jelek. Ya, mudah-mudahan apa yang diumumkan oleh Polda Metro ya, entah besok atau kapan hari lagi, itu bisa menjadikan hal yang terbaik lah, memberikan yang terbaik untuk kepada semua pihak. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.